Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana kita memanfaatkan Cywheel sebagai salah satu tools untuk mengelola referensi ketika kita menulis karya tulis ilmiah. Di samping tentunya yang sudah kita kenal seperti Mendeley, Zotero, dan EndNote. Pengetahuan ini penting bagi teman-teman, baik untuk mahasiswa, dosen maupun peneliti, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas tulisan atau karya ilmiahnya, khususnya dalam mengelola referensi. Baik, caranya gampang, teman-teman tinggal klik atau tuliskan kata Cywheel, ya, SCIWHEEL.com, ya, bacanya Cywheel. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita akan bertemu dengan halaman ini, dan teman-teman tinggal klik create free account, no. Nah, silakan isi formulir ini. Ada nama, ya, nama pertama, kemudian nama kedua, kemudian isikan email address Anda, kemudian password, ya. Kalau Anda ingin melihat password Anda bisa centang di sini. Kalau Anda ingin mendapatkan pemberitahuan bulanan, silakan centang di sini. Tapi kalau tidak perlu dicentang. Kemudian centang di sini, ya. Saya bukan robot ini. Nah, setelah Anda mengisi ini, Anda tinggal create free account, ya. Dan setelah itu Anda mendapatkan account untuk login, ya, atau sign in di Cywheel. Karena saya sudah punya account, saya bisa langsung sign in, ya. Saya ketikkan dulu email yang saya daftar tadi, kemudian passwordnya, ya. Nah, tinggal sign me in. Maka saya sudah masuk di halaman Cywheel. Nah, teman-teman sekalian, di Cywheel ini ada beberapa fitur yang harus kita perhatikan, khususnya pada tools, ya. Di sini ada tools, perhatikan di sini. Kemudian ada Chrome extension. Kebetulan karena saya menggunakan Chrome, maka kita install dulu Chrome extensionnya dengan cara mengklik Chrome extension, ya. Kalau kita menggunakan Chrome, atau Firefox extension yang menggunakan Firefox, nanti ada petunjuk untuk install. Ikuti saja langkah tersebut, ya. Nah, kalau itu sudah terinstall, nanti ada tanda ekstensi di sini. Perhatikan di pojok kanan atas itu ada tanda ekstensi seperti ini. Kalau kita klik, bentuknya seperti ini, ekstensi. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan juga adalah menginstal di tools ini. Juga kita menginstal Word plugin, ya. Nah, nanti ikuti saja, ada perintah untuk install, klik saja perintahnya dan install. Dan kalau berhasil nanti installnya, di menu Word kita, Microsoft Word kita, akan muncul plugin seperti ini, ya. Ada Cywheel di sini akan muncul sebagai plugin. Oke. Nah, kita kembali ke referensi. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita mulai bagaimana mengoperasikannya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita tambahkan project, ya. Ini ada beberapa fitur di sini. Ada all reference. Ini artinya adalah semua referensi yang kita masukkan di sini. Ada reading list, mungkin daftar bacaan yang kita masukkan ke sini. Kemudian di sini private project yang kita tambahkan. Private project. Ini project kita misalnya tentang riset tentang COVID-19, ya.
tinggal enter. Nah, project kita misalnya kita ingin meneliti tentang COVID-19, berarti itu project kita, dan sekarang kita mencoba untuk menelusuri literatur yang terkait dengan COVID-19, riset tentang COVID-19. Nah, caranya adalah dengan memperhatikan ini ya, import reference ya. Kita klik import reference. Nah, di sini kita disajikan beberapa menu untuk mengimport hasil-hasil penelitian ke dalam perpustakaan kita ini, baik yang dalam bentuk PDF ya, yang ada di komputer kita, kemudian di Google Drive atau Dropbox atau OneDrive. Kemudian kita juga bisa mengambil ya database-nya dari Mendeley, Zotero, dan EndNote. Kita juga bisa mengambil dari referensi file seperti RIS, PIB, dan seterusnya. Kemudian juga kita bisa mengambilnya dari identifikasi DOI, PMID, dan seterusnya, ISBN juga. Kemudian yang paling umum digunakan misalnya adalah ini from search result, dari penelusuran ya. Kemudian kita juga bisa mengimportnya dari secara manual ya, dengan mengetikkan secara manual. Nah, coba kita ujikan yang ini. Misalnya kita ketikkan COVID-19 di Indonesia. Maka nanti dia akan menyajikan sejumlah hasil riset tentang COVID-19 ya. Dan yang kita lakukan kemudian adalah menambahkan ke dalam referensi kita. Mohon tunggu sebentar, sedikit butuh waktu. Nah, di sini ada beberapa riset ya yang bisa di cover di sini. Misalnya kita klik di sini salah satunya. Kemudian kita ke bagian bawah ada add. Ya, maka dia akan masuk ke referensi kita di all reference. Nah, teman-teman sekalian, untuk mencari referensi juga sangat disarankan misalnya kita menggunakan Google Scholar ya, yang paling familiar. Sekarang buka Google Scholar misalnya ya. Kita buka Google Scholar. Nah, di sini kita misalnya ketik kata kunci COVID-19 di Indonesia. Misalnya seperti itu. Nah, di sini akan muncul sejumlah riset tentang COVID-19 di Indonesia. Misalnya kita batasi tahunnya sejak 2020. Nah, di sini yang kita install tadi ada ekstensi. Ini kita gunakan, kita klik, kemudian kita klik bagian Cywil Browser Extension. Nah, di sini kita tinggal pilih, misalnya select all. Kalau select all berarti kita akan memindahkan semua pustaka ini ke referensi kita tadi. Tapi kalau kita misalnya hanya pingin salah satu, misalnya seperti judul ini ya, kita ambil satu misalnya, correlation between weather and COVID-19 pandemic in Jakarta. Kita pilih ini, kita centang ini. Kemudian kita pilih di unsorted ini. Nah, kita pilih project kita tadi. Ada private project, kita pilih COVID-19 ya, sesuai dengan project kita tadi. Kemudian kita add. Oke. Nanti dia akan masuk ke project kita ya. Oke. Ya, ini dia masuk ke correlation between ini yang tadi ya, kan sudah masuk ke project kita. Nah, kemudian kita bisa tambahkan karya yang lain ya. Misalnya kita coba tambahkan lagi ini misalnya. Kemudian apalagi inilah misalnya kita tambahkan 3 lagi lah di project kita
add. Oke, kita cek di sini. Ya. Kita cek ya di project kita. Nah, ini beberapa yang sudah kita input atau kita import tadi. Nah, sekarang kita sudah punya pustaka atau referensi terkait dengan COVID-19. Suppose misalnya kita sekitar 5 referensi misalnya, nanti bisa dikembangkan oleh teman-teman. Nah, sekarang kita bagaimana menggunakannya? Kita pergi ke Microsoft Word tadi. Nah, sekarang kita coba menulis dan mengutip ya referensi yang sudah kita input tadi. Misalnya hasil penelitian menunjukkan bahwa COVID-19 ada kaitannya dengan budaya, dengan gaya hidup misalnya. Seperti itu kita klik I will ini. Kalau belum sign in, kita klik dulu sign in ya, sampai ada perubahan ya, karena dia minta ini password kayaknya, biasanya tidak ini. Oke, kita coba sign in. Ya, biasanya mereka tidak minta ini ya, email address dan password ya. Oke, sudah seperti itu. Kita coba insert citation. Nah, di sini sudah tampil riset tadi yang kita import. Misalnya kita kebetulan mengutip hasil penelitiannya Pranata, misalnya kita pilih Pranata, kita add, maka dia akan masuk otomatis seperti ini. Ini karena kita di sini stylenya adalah font cover, jadi dia bentuknya seperti ini. Misalnya kita tambahkan lagi ini, misalnya pendapat ini juga disetujui oleh yang lain, misalnya kita masukkan lagi add. Nah, teman-teman, ini kan stylenya style font cover. Kalau kita ingin mengganti, kita tinggal klik tanda panah. Misalnya kita mau menggunakan APA style ya, ini American Psychology Association, maka dia akan berubah seperti ini karena kita menggunakan APA. Nah, teman-teman bisa ganti ini juga ya, bisa diganti dengan style yang lain, misalnya akan menggunakan apa namanya, style Chicago misalnya, atau misalnya bisa menggunakan ya IEEE. Nah, sekarang kalau di Win kita menggunakan misalnya APA. Nah, teman-teman, seperti itu. Nah, tinggal lanjutkan saja. Nah, untuk daftar pustaka itu caranya gampang. Tinggal kita klik create bibliography. Oke, kita yes kan. Nah, ini secara otomatis akan muncul bibliografi atau daftar pustaka di sini ya, tidak perlu kita ketikkan ya. Ini muncul secara otomatis. Jadi kalau kita sudah menyusun tulisan kita dengan pengutipan seperti ini, kita tidak perlu lagi mengetik ulang daftar pustakanya. Cukup kita create bibliografi. Nah, demikian teman-teman, semoga bermanfaat ya. Silakan kasih komen pertanyaan di bawah, dan jangan lupa subscribe ya, untuk mendukung channel kami. Terima kasih.